Jadi gue punya perasaan itu yang intens, yaitu tentang perasaan tidak berharga. Diri gue ini nggak pantas ataupun nggak layak untuk dihargai. Dan juga ada perasaan nggak ada satupun orang yang akan mengakui perasaan gue ini dan memahami perasaan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue lagi di Jurnal Alvano. Gue akan sharing mengenai pengalaman gue sebagai penyintas borderline personality disorder, dan juga satu lagi diagnosa baru gue yaitu bipolar 1 ya, bipolar tipe 1. Gue akan sharing mengenai mengapa sih seorang borderline personality disorder itu cepat marah, mudah tersinggung gitu ya. Borderline personality disorder atau saat ini biasanya di kedokteran ataupun di profesional itu disebut dengan EUPD, yaitu Emotional Unstable Personality Disorder, yaitu suatu gangguan kejiwaan atau mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim dan berubah-ubah dan tidak dapat dikontrol, dan juga perilaku yang tidak sesuai norma orang kebanyakan, lalu pola pikir yang menyebabkan penderitanya kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, ada 9 gejala borderline personality disorder, dan jika dari 9 ini kalian memenuhi 5 dari 9 ini, maka kalian bisa sudah dikategorikan memiliki gangguan borderline personality disorder ya. Tapi ini tidak boleh mendiagnosa sendiri, jadi harus sama profesional. Yang pertama yaitu ketakutan akan ditinggalkan, hubungan dengan orang lain yang tidak stabil, perubahan suasana hati atau mood, ketidakstabilan citra diri atau citra diri yang sering berubah-ubah, impulsif atau self-destructive, self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri, perasaan bosan, kosong, dan hampa, seringkali tidak mampu mengenali dirinya, sehingga akhirnya menyebabkan tidak bisa mengontrol emosinya, lalu selalu paranoid dengan orang lain. Nah, mengapa seorang borderline personality kelak sering marah-marah dan kemarahan sering tidak pada tempatnya gitu ya. Sebenarnya dari jawaban yang udah ada sekarang, gue bisa melihat bahwa ada 3 memang yang menyebabkan ini terjadi, yaitu pertama trauma masa kecil ataupun pola asuh orang tua, yang kedua adalah lingkungan sosialnya, yang ketiga adalah faktor genetik gitu. Dan ini masih terus didalami ya oleh profesional ya. Jadi gue punya perasaan itu yang intens, yaitu tentang perasaan tidak berharga. Diri gue ini nggak pantas ataupun nggak layak untuk dihargai. Dan juga ada perasaan nggak ada satupun orang yang akan mengakui perasaan gue ini dan memahami perasaan gue. Dan juga nggak ada yang bisa nerima curhatan gue ataupun apa isi hati gue sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang harus yang membuat diri gue menjadi berharga gitu. Jadi karena ada perasaan ketidakberhargaan dalam diri gue ini, maka timbullah rasa ketakutan dalam diri gue, yaitu ketakutan untuk ditinggalkan, ketakutan untuk diabaikan karena ada perasaan tidak berharga ini. Karena perasaan-perasaan yang banyak ini tadi, dan akhirnya gue nggak mampu untuk mengelola perasaan ini, akhirnya timbul amarah yang besar gitu. Jadi kesel sama gue sendiri. Dan ketika gue udah merasa diri gue sedang diabaikan, ditinggalkan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan orang, maka perasaan tidak berharga lagi. Dan disinilah kerentanan mudah tersinggung atau mudah tersulut emosinya. Dan ini terjadi setiap detik, setiap saat. Perasaan ini ada terus, intens. Gue juga akhirnya punya perasaan merasa nggak layak diperhitungkan, merasa nggak baik, merasa banyak kekurangan yang menyebabkan gue ditinggalin atau tidak terima oleh lingkungan gue. Terutama juga ke-trigger biasanya oleh lingkungan terdekat gitu, seperti pasangan atau orang tua ataupun teman dekat atau sahabat gitu ya, atau kakak atau adik gitu. Nah, terlebih karena lingkungan terdekat ini kenapa? Karena dia memiliki memiliki trauma masa kecil. Bisa juga kenapa dalam janin kan? Karena misalnya seorang suami yang mempunyai istri yang sedang hamil gitu, ada bayi mereka di dalam kandungan. Dan suami ini sering mengabaikan istrinya, dan istrinya sering merasa terabaikan oleh suaminya. Nah, sifat dan peristiwa pengabaian ini akan masuk ke dalam perasaan si janin. Nah, inilah yang terbentuknya bisa seorang dengan borderline personality disorder ya. Tapi menurut penelitian juga oleh Dr. Ramani, yang gue tahu bahwa tidak selalu orang dengan trauma masa kecil mengalami borderline personality disorder. Jadi bisa juga ada faktor genetik juga yang mempengaruhinya, yaitu faktor genetik, di mana dia punya genetik keturunan ataupun secara psikologis dia punya kerentanan, yaitu mungkin lebih halus perasaannya, lebih peka, lebih mudah tersinggung, atau mungkin mudah peka lah gitu ya. Contoh sekarang pengalaman gue ya, yaitu gue dibesarkan di orang tua gue yang dari lingkungan militer. Walaupun orang tua langsung gue
yaitu orang tua kandung itu bukan dari militer, tapi kakek kakek gue semua adalah militer gitu. Mereka menurunkan karakternya, yaitu keras, kasar, tegas gitu ya, disiplin gitu. Dan tapi tidak jarang juga manipulatif gitu akhirnya. Misalnya gue disuruh sesuatu gitu ya sama orang tua gue gitu misalnya. Tapi saat gue disuruh, atau gue mungkin tahu bahwa gue nggak bisa gitu ya. Tapi ketika gue nggak bisa, akhirnya gue dibully gitu. Tindakan yang membuat gue yakin bahwa gue nggak bisa gitu. Tindakan inilah yang sifatnya memanipulatif gitu. Tidak mengingkari bahwa orang tua gue juga punya sifat-sifat yang baik gitu, karakter yang baik juga gitu ya. Maksudnya tidak semuanya jahat atau tidak semuanya buruk gitu. Tapi ada salah satunya yang menyebabkan gue menjadi rentan terhadap gangguan kejiwaan ini gitu. Pengalaman gue juga itu adalah adanya verbal abuse ya. Pengalaman trauma gue yaitu verbal abuse. Misalnya katain kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh udahlah, kamu nggak cocok kamu buat ini, kamu tuh nggak layak buat jadi ini gini gitu. Jadi banyak sekali verbal abuse yang sering terlontarkan gitu. Kamu nggak punya kelebihan apa-apalah gitu. Dan itu yang menyebabkan saya punya pikiran-pikiran negatif gitu. Ada juga tindakan mempermalukan gue di depan umum gitu. Dan juga ada perasaan-perasaan dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi sering dibandingkan, itulah sifat manipulatif mungkin ya. Dan tidak mengingkari juga sekali lagi bahwa orang tua gue cukup baik, maksudnya banyak kebaikan-kebaikan yang gue dapetin dari orang tua gue ya. Tidak hanya keburukan tapi banyak kebaikan juga. Tapi di sini titik beratnya yaitu bahwa kegiatan-kegiatan manipulatif ini untuk nanti teman-teman mungkin yang punya orang tua atau teman-teman yang jadi orang tua nanti kalau bisa dihindarkan sifat-sifat manipulatif atau sifat kasar atau verbal abuse itu kalau bisa ditiadakan gitu ya, karena ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan bagi anak-anak nanti. Mengapa tadi seperti itu? Karena memang perasaannya halus, mereka butuh kasih sayang, tapi dia merasa orang lain berikan itu tidak selalu cukup gitu, karena memang merasa dia tidak layak untuk mendapatkan itu gitu. Jadi ada perasaan tidak berharga, tidak layak untuk dihargain gitu. Semua ini sebab membingungkan ya terutama buat penyintas, karena seperti lingkaran setan gitu. Pertama ada perasaan merasa tidak berharga ya, karena trauma sekecil itu dia merasa tidak berharga. Karena ada perasaan tidak berharga, gue akhirnya takut gitu. Ketakutan untuk ditinggalin orang, ketakutan untuk diabaikan, ya kan, ketahuan pendapatnya tidak dihargai segala macam gitu. Dan ketakutan ini menyebabkan gue akhirnya punya rasa amarah gitu, kekesalan sama gue sendiri, kenapa gue merasa seperti ini. Dan perasaan ini timbul akhirnya membuat jadi perilakunya merusak gitu. Nah, perilaku merusak ini akhirnya gue akhirnya berpikir merasakan bahwa menjadi diri gue menjadi tidak berharga gitu, punya perasaan tidak berharga lagi, dan balik lagi perasaan takut lagi tadi, takut akhirnya marah lagi. Biasanya ketika penyintas kebingungan gitu ya tentang dirinya sendiri, emosi segala macam, akhirnya timbul serangan gejala fisik gitu. Jadi serangan fisik misalnya seperti panic attack gitu ya, atau kecemasan gitu. Jadi ada anxiety yang berlebihan gitu, sesak nafas, jantung berdebar-debar, dan seakan-akan mau mati atau mau pingsan gitu. Nah itu sering terjadi di penyintas borderline personality disorder, dan itu rasanya sangat tidak enak gitu. Oke, inilah yang gue rasain ya, mengapa seorang borderline personality disorder itu cepat marah atau kesal sama dirinya sendiri, sama kadang-kadang juga bisa dilampiaskan ke orang lain gitu. Itu tadi ada perasaan tidak berharga dan rasa ketakutan diabaikan gitu. Oke, mungkin itu dulu dari gue ya. Next gue akan banyak lagi sharing-sharing mengenai bagaimana kenapa kok seorang borderline personality disorder lebih mudah untuk berpisah dengan pasangannya ataupun berhubungan buruk dengan relasinya gitu ya, di kantor atau segala macam itu. Nanti gue akan sharing mengenai itu di channel-channel gue berikutnya. So jangan lupa like, subscribe, dan juga notifikasinya jangan lupa. Nantikan gue lagi di episode berikutnya di next channel. Oke? Itu aja dulu dari gue. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat kalian, buat penyintasnya, caregiver, ataupun masyarakat semua, agar lebih paham mengenai apa itu borderline personality disorder. Oke guys, gitu aja dulu dari gue, Jurnal Alvano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.